seni budaya yang semakin berkilau dari masa ke masa, yakni kegotong royongan, ikatan batin, rasa senasib sepenanggungan, sebagai diwujudkan oleh pendekar cendekiawan Raden Arya Wiratmaja, Patih Purwakarta tahun 1896. Dari tangan emas tumbuh benih koperasi masa depan, menggelontarkan napas kehidupan abdi bumi putra dari lilitan lintah darat yang tengah merajalela. Pintu-pintu abad 20 terbuka, amis darah pun semakin menyeruak akibat tanam paksa. Hal ini mengundang para bunga bangsa mempertinggi tembok-tembok koperasi serta mengubah gerak langkah menjadi benteng kebangkitan nasional pertama kali, khususnya di bidang ekonomi. Tahun 1909, Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam membuat koperasi tidak lagi sebagai sekedar tumpuan nasib sehari-hari anak jalanan, tetapi sudah menjadi padang perisai melawan kejamnya senapan meriam penjajahan. Tahun 1942, dengan berkobarnya Perang Asia Timur Raya, kekoperasian pun nyaring terombang-ambing dihempas badai peperangan. Akan tetapi roh koperasi tetap sejiwa dengan denyut kehidupan kita, tetapi menyatu dengan genggaman tangan dan serentak teracung ke udara sewaktu Dwi Tunggal Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Sehari kemudian lahir Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi dinyatakan sebagai jiwa dan semangat dari pasal 33 sebagai sistem perekonomian yang berasaskan kebersamaan, kegotong royongan, dan kekeluargaan, paling cocok dengan kepribadian dan kebudayaan bangsa. Ibarat kapal kehilangan kompas, di awal kemerdekaan, koperasi pun terapung bagaikan perahu kertas. Akan tetapi, di tengah terpaan badai dan gelombang ini memarcing pula secercah jala api suci di bumi perairan Tasikmalaya 11 hingga 14 Juli 1947. Tonggak sejarah koperasi Indonesia pun dipanjatkan. Hasilnya seluruh butir keputusan pasal demi pasal menguratkan tekad dan semangat insan koperasi bahwa kemakmuran rakyat harus dilaksanakan berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 12 Juli pun dinyatakan sebagai Hari Koperasi yang terus menggema ke seluruh pelosok Nusantara hingga hari ini. Mengingat warsa 50-an, tumbuhlah koperasi sebagai cendawan di musim penghujan, maka untuk menampung dan menyalurkan aspirasi murni anggota di Bandung 15 hingga 17 Juli 1953 diselenggarakan Kongres Koperasi Indonesia kedua. Di sana dengan tinta emas dan tulus ikhlas, Bung Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Itu semua dikarenakan semangat dan jasa beliau yang tak henti-hentinya berjuang mengembangkan landasan-landasan koperasi yang ideal bagi masa depan. Namun akhir dasawarsa 50-an, koperasi semakin merebak. Galau perekonomian negara telah menimbulkan prahara. Pasar demi pasar dikuasai rentenir dan lintah darat, mengakibatkan rakyat semakin terjepit dan terhimpit. Pembenahan mulai dicanangkan lewat dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk menemukan kembali sukma kehidupan koperasi. Memasuki dasawarsa 60-an, lagi-lagi koperasi menemui batu sandungan, diselewengkan jadi alat politik, jauh keluar dari prinsip serta norma-norma memperjuangkan perekonomian rakyat. Di dalam era Nasakom, jumlah koperasi politik melonjak tak terkendali. Sekedar memanfaatkan fasilitas demokrasi terpimpin buat golongannya. Puncaknya dalam September Hitam tahun 1965, PKI telah merobek kesatuan persatuan bangsa, termasuk benih-benih koperasi yang telah disemaikan sekian lama. Oleh karenanya,
pada zaman kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya diadakan Kongres Nasional Koperasi yang pertama dengan keputusannya antara lain: 1. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI pada yang sekarang namanya Dewan Koperasi Indonesia atau DKOPI. 2. Menetapkan gotong royong sebagai azas koperasi. 3. Mengusahakan koperasi desa sebagai dasar untuk memperkuat susunan perekonomian. 4. Menetapkan 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia yang tiap tahun harus diperingati. 5. Mengangkat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pemajuan koperasi, kunci kesejahteraan masyarakat menuju Lombok Tengah bersatu jaya. Dirgahayu Koperasi Indonesia ke-76 tahun 2023. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Panitia. Yang terhormat Bapak Bawe SPD MPD, disilakan. Salim. Mesti ada. Apa kita? Dokter. Oh, dokter. Salah beri. Baik, selanjutnya untuk kembali siap-siap dengan bantuan secara simbolis sarana dan prasarana usaha mikro tahun 2023. Selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama.
Deputi Pengawasan pada Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia dan juga didampingi oleh Kepala OPD di Pemerintah Kabupaten Lombok. Daftar.